Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-27. Hari ini kita akan bicarakan tentang kesaksian seorang anak Tuhan, yaitu Juanina da Silva, yang telah mengalami meninggal 3 hari, tapi kemudian dia hidup kembali. Ya. Kenapa 3 hari ini dikubur? Karena dipertahankan oleh orang tuanya, bapak sendiri waktu dokter kata sudah meninggal, tapi bapaknya pertahankan, tidak mau dikubur. Akhirnya masuk di rumah sakit di Kupang, kemudian rumah sakit umum di Kupang, tapi ternyata atas kasih dan penyertaan Tuhan, Juanina bisa pulih kembali, disembuh kembali, dan itu adalah satu mujizat Tuhan. Itu secara mengenai. Nah, untuk itu lebih jelasnya kita akan saksikan bagaimana kesaksian daripada anak kekasih kita, yaitu Juanina da Silva. Halo, ya puji Tuhan, saya ada di sini karena saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama lengkap saya Juanina da Silva. Saya asal dari Timor Leste. Saya tinggal di Kupang. Dan sekarang saya berada di Karawang. Saya melayani di GBI Teluk Jambe. Dan saya sudah menyelesaikan perkuliahan saya pada tahun 2021 bulan Agustus. Puji Tuhan, saya menyelesaikan S1 saya dan saya dikatakan lulus sebagai sarjana teologi. Di sini saya akan menceritakan bagaimana Tuhan melakukan kuasa dan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Pada waktu tahun 2012, saya dan keluarga saya beragama Katolik, dan kami adalah keluarga yang sederhana. Kami juga bisa dibilang aktif dalam kegiatan yang ada di gereja Katolik. Pada tahun 2012 juga saya mengalami satu penyakit yang dimana membuat keluarga saya pusing, membuat keluarga saya merasa bahwa harus bagaimana untuk saya bisa sembuh. Saya mengalami sakit selama 1 minggu, dan ketika selama 1 minggu itu juga 3 harinya saya sudah tidak bisa makan, sudah tidak bisa minum, bahkan sudah tidak bisa apa-apa. Saya dikatakan sudah mati selama 3 hari. Dan keluarga semua sudah menyiapkan diri untuk datang, bahkan ada yang sudah menangis-menangis karena mereka sudah tahu bahwa saya sudah meninggal. Tetapi ayah saya tetap bersikeras untuk mencoba membawa saya ke rumah sakit. Dan saya dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit OSAO. Saya dikatakan oleh dokter bahwa saya sudah meninggal, jadi harus dibawa pulang saja karena saya sudah tidak bernafas lagi. Tapi bapak saya tetap bersikeras, tetap tidak mau untuk menguburkan saya. Bapak saya membawa saya ke rumah sakit Kupang, rumah sakit umum. Saya selama di rumah sakit Kupang, saya di ruang ICU selama 1 bulan. Di situ saya mengalami mimpi yang bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan saya. Saya mimpi bahwa ada di satu tempat itu bersih sekali, putih, bahkan lantainya itu emas.
saya bertemu dengan keluarga-keluarga saya yang sudah meninggal. Bahkan di situ saya melihat nenek saya, dia memanggil nama saya, dia katakan kepada saya, ikut saya. Tapi saya tetap bersikeras, saya bilang, nenek, saya nggak mau ikut nenek. Tapi nenek saya paksa untuk tarik saya untuk ikut dia. Tapi saya tetap bersikeras, saya bilang ke nenek, saya masih mau ikut sama kakak dengan bapak. Jadi saya nggak mau ikut sama nenek. Dan di situ saya tidak mau ikut. Tiba-tiba infus yang ada di badan saya terlepas semuanya, kabel-kabel semuanya terlepas. Bahkan darah sudah tertumpah di lantai terlalu banyak. Bahkan di situ dokter katakan ini tinggal kita lihat antara hidup dan mati. Karena bapak saya hanya tetap berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta Tuhan untuk tolong. Dan di situ puji Tuhan, bapak saya harus membeli darah 2 kantong untuk menggantikan darah yang sudah tercurah di lantai yang begitu banyak. Dan di situ terus mama saya tidak tinggal diam. Bapak saya menjaga saya di rumah sakit. Mama saya pergi untuk minta tolong kepada pastor untuk mendoakan saya. Tetapi pastor katakan bahwa saya sibuk. Jadi mama saya bingung mau kemana, harus bagaimana untuk melangkah. Mama saya pusing. Jadi mama saya cari hamba Tuhan, mama saya cari tim doa. Bertemulah mama saya dengan Ibu Pendeta Wilhelmina Pandi bersama timnya. Mama saya minta tolong untuk mendoakan saya. Dan di situ tim doa terus mendoakan saya. Dan saya mengalami mujizat. Saya keluar dari ruang ICU, saya dipindahkan ke ruang kelas. Dan di situ orang tua saya berpikir bahwa kalau sudah dipindahkan ke ruang kelas, pasti saya akan sembuh. Dan pasti saya 1 minggu atau 2 minggu ke depan saya bisa pulang. Tetapi tidak, ketika saya ada di ruang kelas, malamnya orang tua saya, bapak saya dia ada di luar dan saya di kamar. Tiba-tiba saya pengen turun dari tempat tidur. Secara pribadi saya tidak bisa duduk, tidak bisa bangun, bahkan saya merasa bahwa saya tidak punya tulang saat itu. Tapi di situ pada jam 12 itu saya turun dari tempat tidur dan saya ditimpa oleh besi dari infus itu. Saya ditimpa oleh besi dan pada saat itu juga kelapa jatuh. Jadi bapak saya pikir itu mungkin kelapa yang jatuh, bukan saya. Jadi saya sudah berteriak, baru bapak saya dengar, bapak saya datang bawa saya ke tempat tidur lagi. Dan di situ seiring berjalannya waktu, mama saya tetap minta pertolongan tim doa untuk mendoakan saya, untuk mendukung saya dalam doa. Dan di situ saya mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Saya mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa dan saya sembuh. Saya pulang ke rumah saya. Saya pikir sudah selesai masalah itu, tapi tidak. Orang tua saya, papa saya tetap mempertahankan untuk tetap ada di agama Katolik. Mama saya tetap pertahankan mau ikut agama Kristen. Di situ keluarga saya bisa dibilang hancur. Karena apa? Opa saya tidak mendukung kalau mama saya keluar dari agama Katolik, bahkan masalah. Dan di situ saya melihat bagaimana orang-orang itu datang, mereka marah-marah kepada mama saya sampai
tendang-tendang kursi, sampai tendang segala gelas. Dan opa saya minta mama saya untuk cium kaki Romo, tapi mama saya tidak mau cium. Mama saya tetap pertahankan untuk masuk di agama Kristen. Karena mama saya tetap pertahankan, maka opa saya yang mau untuk minta maaf. Opa saya yang mau cium kaki Romo, tapi mama saya marah kepada kakak saya, bilang, buat apa kita cium kaki orang, lebih baik kita cium kaki Yesus. Dan di situ masalah tetap ada. Mama saya tetap ikut berdoa, bahkan bapak saya tetap mempertahankan agama Katolik. Mama saya diam-diam dia pergi berdoa di agama Kristen, sedangkan kami berdoa di agama Katolik. Dan seiringnya berjalannya waktu, puji Tuhan, kami ditangkap oleh Tuhan, dan bapak saya mulai ikut masuk agama Kristen. Di situ kami anak-anak juga mengikuti, dan puji Tuhan, sampai sekarang saya beragama Kristen, dan saya juga mengalami mujizat Tuhan. Ketika saya selesai SMA, ketika saya selesai SMA, saya sekolah di SMTK Berkat Camplong. Saya dibawa ke Sekolah Menengah Teologi Kristen. Dan di situ saya berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan, saya dibawa oleh Pendeta Mesak Adu, dan saya didaftarkan di Sekolah STT Paulus Jakarta. Saya kuliah selama 4 tahun. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Dan waktu itu saya ditempatkan di Kalimantan Barat, Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Tayan Hilir. Saya KKN selama setahun, di mana kampung itu bisa dibilang tempat yang terkenal banyak racunnya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak mau untuk pergi ke tempat itu karena takut diracun. Tapi puji Tuhan, selama saya pelayanan di tempat itu, saya mengalami kuasa Tuhan, saya mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya pelayanan di tengah jemaat yang belum percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang masih dalam penyembahan berhala, yang masih menyembah kepada pohon-pohon. Puji Tuhan, saya melayani dengan baik, dan yang saya bersyukur ketika saya ada di sana, saya juga bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bisa dibilang saya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan itu 2 keluarga, yaitu yang awalnya mereka beragama Katolik, mereka pindah ke agama Kristen. Itu semua karena Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan selama saya ada di Kalimantan, saya diangkat oleh orang tua yang ada di Kalimantan sebagai anak angkat. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Selama saya di sana, ketika saya menyelesaikan pelayanan saya di sana, di tempat yang begitu susah, yang dibilang tidak ada sinyal, tidak ada listrik, bahkan jauh dari keramaian, bahkan dibilang tempat itu di kampung susah untuk dijangkau. Tapi puji Tuhan, saya dipelihara Tuhan. Saya menyelesaikan masa KKN saya dengan baik, dan saya pulang ke kampus. Saya menyelesaikan skripsi saya dengan baik, dan saya bisa diwisudakan pada tahun 2021 bulan Agustus kemarin. Dan itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan sekarang saya ada di Kerawang.
saya melayani di GBI Teluk Jambe. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita sudah dengar kesaksian daripada Yohanina da Silva, dan kita juga ingin tahu bagaimana waktu dia meninggal itu. Kita ingin tahu ya sejauh mana waktu meninggal atau mati suri, sehingga pengalaman dia dalam meninggalnya itu. Nah, setelah meninggal, kemudian setelah meninggal, apa yang akan terjadi? Dia apa dia penglihatan atau apa yang dia lihat di dalam itu? Jelas kita akan mau tanya juga pada Nina pada waktu meninggal itu pada tahun 2012. Itu masih SMP. Iya, SMP. Nah, itu meninggal sudah berapa hari waktu itu? 3 hari. 3 hari. Iya, 3 hari. Nah, terus pertama di rumah sakit apa? Wesao. Itu sudah meninggal ya, kan meninggal. Itu sudah meninggal, dikatakan dokter bawa pulang untuk kubur. Terus Bapak bersikeras untuk tetap mempertahankan bawa ke rumah sakit umum Kupang. Itu sudah meninggal itu. Itu sudah meninggal. Nah, setelah di rumah sakit umum sudah dikatakan sudah mati juga. Iya, tapi Bapak tetap katakan bilang tolong bantu anak saya. Bapak tetap katakan tolong bantu anak saya. Di situ dokter bilang coba saja kita bawa ke ruang ICU. Di situ sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, kemudian dalam meninggalnya itu apa yang dalam roh itu apa yang Nina lihat itu waktu meninggal? Apa rohnya di mana? Apa mimpi atau penglihatan gimana apa yang dialami itu dalam waktu meninggal itu? Pada waktu Nina meninggal itu Nina nggak tahu roh Nina kemana, hanya Nina mimpi. Nina dibawa di satu tempat. Di tempat itu Nina lihat bersih sekali, temboknya tuh putih, terus lantainya emas. Di situ Nina bertemu dengan keluarga semua yang sudah meninggal. Tapi Nina hanya kenal nenek Nina, karena nenek Nina itu meninggalnya tahun 2011. Nenek Nina itu sangat akrab dengan Nina. Jadi di situ nenek Nina paksa Nina untuk ikut, tapi Nina nggak mau. Nina tetap mempertahankan. Nina katakan bahwa Nina mau ikut sama kakak sama bapak. Nina masih mau sama-sama dengan keluarga. Itu suasana surga itu, kalau mau dibilang itu yakin bahwa itu suasana surga. Iya, Nina yakin karena di situ Nina lihat semua keluarga itu pakai baju putih yang biasa orang baptis pakai, putih bersih, tidak ada noda sekalipun. Pokoknya putih bersih, rambut mereka rapi, cantik-cantik. Bahkan Nina lihat nenek Nina yang udah tua kelihatan cantik, bukan kayak yang dulu yang mungkin Nina sering lihat, tapi cantik. Pokoknya Nina lihat rapi, mereka susun rapi, pokoknya mereka tuh cantik, ikat rambutnya pokoknya rapi, cantik, ganteng semuanya. Nah, itu dalam satu ruangan atau di satu tempat gedung atau di suasana surga itu macam apa dia tuh? Yang Nina lihat itu ruangannya itu besar, pokoknya besar tapi putih, tapi Nina tidak bisa tahu bahwa itu tempat gedung, tempat apa. Hanya Nina tahu itu bersih putih, tidak bisa untuk tahu itu ruangan atau apa, hanya bersih putih. Kalau dalam pemikiran Nina yakin itu surga. Karena apa? Nina lihat orang-orang yang sudah meninggal bersih, cantik, rapi, pakai pakaian putih. Nina yakin itu ada di surga. Jadi selama itu berapa lama di rumah sakit umum Kerawang? Di Kupang. Kalau di ruang ICU selama 1 bulan. Kalau di kelas biasa nggak salah 3 minggu. Ya itu mungkin penting itu. Tapi karena Tuhan tolong sehingga bisa. Nah, waktu jatuh dari tempat itu mau apain? Kenapa mau turun? Enggak tahu, pengen aja turun. Waktu itu enggak tahu, kan waktu itu nggak bisa buat apa-apa. Bisa datang penglihatan itu, kamu ini jatuh, infonya jatuh semua waktu setelah penglihatan itu kan? Ya mungkin itu aja.
Ya demikian Bapak Ibu sekalian kesaksian daripada anak kekasih kita yaitu Nina da Silva pengalaman dalam mengalami 3 hari kematian, dan atas perkenanan Tuhan dia hidup kembali dan dia dipakai sebagai alat Tuhan. Dia melanjutkan studinya di STT Paulus sampai selesai dan sekarang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Turk Jambe. Demikian kesaksian hari ini. Yang terakhir kita bersyukur pada Allah kita, Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup kekal. Dia turun ke dalam dunia, menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kembali ke surga, dan tidak lama lagi akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita berjaga-jaga kapan kita dipanggil. Tapi saya ingatkan, jangan kita berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan, tapi kita juga berjaga-jaga kapan kita dipanggil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.